Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Atta. Selamat Malam malam. ini kita berjumpa lagi, ingin membahas ada 3 penjahat di dalam Al-Quran yang selalu digaungkan di surat Al-Ghafir. Kalau nggak salah itu di ayat 23 sampai ayat 26. Wa Qaruna wa Hamana. Ada 3 penjahat, Qarun, Haman, dan Fir'aun. Jadi ini adalah penjahat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking kafirnya ini manusia, sampai-sampai Allah itu dimasukkan ke dalam Al-Qur'an, itu hebat banget gitu loh. Luar biasa sekali ini. Jadi contoh Haman dalam diri kita, contoh Fir'aun dalam diri kita, contoh juga Qarun dalam diri kita. Cuman kita feedback lagi, ada ayat Al-Quran yang menyatakan kisah Musa. Ini Nabi Musa ini lawannya sebenarnya bukan 3, 4, Ustaz. Di situ dia ada Samiri. Samiri ini salah satu muridnya Nabi Musa yang bandel, dulu dengan Samiriu gitu loh. Jadi memang kita lihat kalau dalam kehidupan di dunia ini atau di lingkungan kita atau di kita lah, kehidupan di kita itu, apa itu Qarun, apa itu apa itu Fir'aun, apa itu Haman. Jadi kalau Fir'aun itu melambangkan adalah kekuasaan, Qarun itu adalah melambangkan kekayaan, dan Haman itu adalah melambangkan kepintaran. Lain pintar sama cerdas. Kalau orang cerdas pasti dia berpikir mana yang bagus, tapi kalau orang pintar semua juga sudah, yang lain dianggap bodoh. Jadi saya ingin mau mengutik ini di ayat surat Al-Ghafir. Al-Ghafir itu surat yang ke-40. Juznya itu kalau nggak salah juz 24 ya, Serata. Iya benar, juz 24 akhir. Juz 24 akhir. Juz 24 akhir itu. Jadi di sini saya membacakan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kazzab. Jadi ayat 23 ini mengatakan, dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Dan dilanjutkan lagi kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun, lalu mereka berkata, itu seorang penyihir yang pendusta. Jadi Nabi Musa ini dikatakan oleh Fir'aun, Qarun, dan Haman itu adalah seorang pendusta yang nyata. Padahal justru mereka itulah yang pendusta gitu loh. Jadi ini memutarbalikkan fakta bahwa sesungguhnya Qarun ini ketakutan dengan Nabi Musa. Takut sekali dengan Nabi Musa. Cuman yang kita lihat adalah gimana sih cara Musa mengatasinya untuk melawan Fir'aun ini. Tafadhal Ustadz Atta. Bismillah. Hamdan wa syukranillah ma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali di sini untuk membahas ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah. Kita bahas dengan kemampuan kita ya. Ya. Tadi di sini itu bagaimana sih Nabi Musa itu menghadapi seorang Fir'aun, Haman, dan juga siapa satu lagi itu? Qarun, ada 3. Ada Qarun ini, ada Qarun, Haman, dan Nabi Musa Fir'aun. juga sebenarnya takut sama Fir'aun. Karena Nabi Musa itu adalah anak angkat dari Fir'aun. Oh, ternyata anak angkatnya. Anak angkatnya. Masya Allah. Karena ketika zaman dahulu itu ada seorang munajim lah dari kalangan Fir'aun. Munajim itu dukun ya. Itu meramalkan akan ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Maka dari itu
disebarlah ke kalangan masyarakat. Pokoknya bagi siapa saja yang memiliki anak laki-laki, bunuh. Maka dari itu khawatir dong ibunya Nabi Musa. Nabi Musa itu khawatir, makanya Nabi Musa itu dihanyutkan ke sungai. Nah, secara tidak sengaja, tentunya atas izin Allah ya, itu ketemulah Nabi Musa dengan Aisyah. Aisyah itu adalah istrinya istri Fir'aun ya. Fir'aun. Masya Allah. Makanya dari situ Aisyah langsung jatuh hati kepada Nabi Musa dan ingin mengambilnya sebagai anak angkat. Anak angkatnya, Masya Allah. Dan ketika itu juga seorang nabi ya, apalagi Rasul kan, Nabi Musa itu gak mungkin lah seorang nabi itu bodoh. Makanya alamah-alamah tanda-tanda kecerdasan itu sudah timbul ketika Nabi Musa kecil. Seketika Nabi Musa masih. Makanya ketika itu untuk ngetes nih, Fir'aun kan sempat ragu untuk mengetes ini Nabi Musa beneran nabi apa bukan sih? Itu kan, karena dulu pernah meramalkan ada seorang yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Maka dikasihlah dua pilihan, batu bara dengan roti. Nabi Musa suruh milih. Kalau orang yang pintar pasti kan akan memilih roti, apalagi anak kecil. Anak kecil kan umumnya nggak nalar, apa aja dimakan gitu. Maka Allah arahkan Nabi Musa untuk makan batu bara. Makanya lidahnya itu latah, nggak terlalu lancar dalam berbicara. Cadel ya, agak gitu. Kurang inilah. Iya. Agak kurang fasih lah kurang dia. fasih. Iya. Makanya Nabi Musa itu ketika untuk melawan Fir'aun dia kan takut. Fir'aun secara tidak langsung kan ayah angkat Nabi Musa. Ya siapa juga yang berani sama ayahnya kan. Walaupun Fir'aun ini salah. Makanya Nabi Musa ditemani sama Harun. Harun itu saudaranya Nabi Musa. Karena kalau dalam Al-Quran itu afsohum ini lisanan gitu katanya. Harun itu lebih fasih daripada saya dalam hal berbicara negosiasi. Nah kalau di ayat ini itu tata caranya ya tentunya berserah diri kepada Allah ya. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Musa itu datang kepada Fir'aun dengan membawa ayat-ayat yang nyata. Artinya apa? Itu membawa banyak mukjizat, membawa banyak kebenaran yang nyata. Fir'aun siapa sih? Hamba Allah. Walaupun Fir'aun itu tidak mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan, tapi Fir'aun sebenarnya hamba Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah di dunia ini. Makanya dikatakan arsalna Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Begitu banyak mukjizat yang ada pada Nabi Musa, seperti tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Iya betul. Tongkat bisa membelah lautan dan lain sebagainya lah, banyak sekali. Dan dengan kekuasaan yang nyata. Ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqulu sahirun kadzdzab. Karena Fir'aun, Haman, Qarun, mereka semuanya itu bilang bahwasanya Nabi Musa itu sahirun kadzdzab, seorang penyihir sekaligus pendusta. Padahal itu ya. Padahal mereka bertiga itu adalah seorang pendusta yang sebenarnya. Iya. Masya Allah. Sampai seperti itunya ya dituduh Nabi Musa ini untuk mengelabui kepada rakyatnya bahwa akulah yang paling benar, versinya Fir'aun seperti itu kan. Jadi makanya dituduhlah Nabi Musa sebagai penyihir. Memang sangat luar biasa. Tadi agak menarik juga ketika Nabi Musa dibuang oleh ibunya, dialirkan ke salah satu sungai, dan itu ditemukan oleh istrinya Fir'aun yang namanya Aisyah. Masya Allah, Aisyah ini juga sangat dilema ya, karena suaminya sang penguasa punya anak, angkat anak ya, itu laki-laki, sedangkan perintahnya itu semua anak perempuan dibunuh. Nah itu kayak lanjutan itu ada surat itu mengatakan semua perempuan itu dibunuh kecuali laki-laki. Laki-laki dibunuh kecuali perempuan. Kecuali perempuan. Nah ini juga sangat menarik gitu loh. Jadi ada sesuatu yang disebut sesuatu yang tidak dibolehkan di istana,
itu hadirnya seorang laki-laki kecuali seorang perempuan, tapi istrinya Fir'aun sendiri, Aisyah ini, dia malah mengangkat seorang laki-laki. Hebatnya Aisyah itu merayu Fir'aun itu supaya benar sekali. tidak terpengaruh gitu loh. Ini sangat luar biasa Aisyah ini. Makanya Aisyah itu konon katanya manusia yang istri yang tidak pernah terjamah, wanita yang tidak pernah terjamah oleh si Fir'aun tadi. Itu gimana itu? Tafadhol Ustaz. Cara menerangkannya itu kesuciannya sangat luar biasa, itu dijaga Allah. Siti Aisyah ini, Siti Asia ini. Makanya wanita Sebentar. yang memang yang cerdas itu ada 3. Yang kategorinya adalah Asia itu ada istrinya Fir'aun, terusnya istrinya Rasulullah, terus sama Maryam. Ya, Maryam. Nah ini wanita nih 4 kalau nggak salah. Jadi 4 yang memang diagung-agungkan selama ini dan familiar nama itu. Jadi itu, dan itu mungkin kelimanya itu adalah Siti Hajar ya, wanita. Nah ini salah satunya Aisyah ini nih, hebatnya gitu loh. Suami seorang penjahat tapi dia bisa ngumpetin gitu. Masya Allah. Tambah dong Ustaz. Tentunya dengan hidayah Allah ya. Iya, Kalau Masya tanpa Allah. hidayah ya nggak mungkin bisa lah. Ada tuh dikatakan dalam surat At-Tahrim, Nah, bunyinya itu gini. Wadaraballahu masalal ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. nah. Artinya itu, dan Allah menjadikan istri Fir'aun yaitu Asyah Asia. sebagai perumpamaan orang-orang yang beriman. Masya Allah. Tentunya Asyah ini beriman kepada Allah ya melalui Nabi Musa ini, karena Nabi Musa kan ketika itu sebagai Rasulullah. Nabi Asyah ini berdoa, ya Allah, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga Firdaus dan selamatkanlah aku dari Fir'aun. Masya Allah. Jadi istri Fir'aun saja berlindung kepada Allah agar tidak diusik oleh Fir'aun sendiri. Tentu ya banyak pasti rintangan-rintangannya. Betul. Ya gimana lah, suaminya sendiri seorang penguasa yang bengis kan. Tapi tetap istrinya ini kekeh beriman kepada Allah. Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga Firdaus dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Salah satu cara bagaimana kita Asyah ini selamat dari Fir'aun ya dengan beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Karena Allah satu-satunya jalan ketika itu untuk menuju sebuah kebenaran lah, melalui perantaraan Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu seperti itu. Masya Allah, sangat menarik dan sangat luar biasa. Ini disebut namanya wanita cerdas. Wanita cerdas. Asia ini adalah wanita yang tidak disentuh oleh seorang raja yang notabene mengklaim sebagai dirinya Tuhan. Iya. Ini sangat hebat sekali. Dan dia juga mengandalkan para punggawa-punggawanya si Fir'aun ini untuk apa? Untuk melihat kebesarannya Fir'aun bahwa saya adalah sebagai penolong rakyatnya. Makanya waktu ketika dia berseteru dengan Nabi Musa, sampai sombongnya si Fir'aun ini, ya Haman, tolong bangunkan suatu bangunan yang tinggi. Sekarang mungkin bisa katakan piramida itu. Untuk apa? Untuk melihat Tuhannya Musa. Itu hebatnya tuh sih. Coba. Hebatnya itu Fir'aun nggak mau kalah sama Nabi Musa. Haman disuruh. Haman ini manusia yang paling cerdas. Kalau dikatakan mungkin sekarang ini insinyur lah. Karena dia membangun suatu taman Babylon itu, dia tuh tanpa tiang. Maka disebut ada negeri di atas awan. Itu dahulunya itu adalah Taman Babylon. Nah ini luar biasa. Ini kerjanya si Haman. Nah memang kalau si
Qarun sendiri adalah orang yang bakhil, dan dia satu-satunya adalah orang yang kaya raya, dan di situ juga adalah ya punggawanya si Fir'aun. Jadi Musa ini melawan 3 penjahat, tapi satu sisi dia juga dilema. Ada salah satu nama muridnya Nabi Musa itu namanya Samiri. Nah, Samiri ini konon dia ketika Nabi Musa berada di lembah dengan pasukannya, dengan Nabi Harun segala macam, atau dengan keluarganya, di sini dia ingin melihat di lembah Tursina ada kehidupan yang menyatakan di situ mau melihat di sana, aku melihat seberkas cahaya, mau melihat syukur-syukur di sana itu ada kehidupan. Ketika si Haman ini ikut ke sana, ternyata Haman lah biang keroknya. Oh, Tuhan Musa ternyata selama ini api. Ya, itulah asal muasal itu suku Majusi tadi, penyembah api tadi. Nah, ini Haman ini adalah orang yang sangat luar biasa, apa ya bahasanya, tidak ketahuan jahatnya gitu loh. Musuh dalam selimut lah ini Haman. Makanya mungkin tadi cerita yang tadi itu adalah ya Haman, ya Qarun, ya Fir'aun, itu adalah memang manusia yang memang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apalagi di Quran Al-Ghafir surat 23, 24, 25, 26 ini sangat dahsyat. Itu menyatakan bahwa Nabi Musa itu seorang penyihir. Difitnah lagi Nabi Musa. Dan hebatnya memang yaitu tadi, Nabi Musa sampai juga dia berdoa, sampai ada terkenal sekarang doanya ya, Rabbi Rahli Sadri wa Yasri Amri wal uqdata min lisani yafqahu qawli. Itulah doanya Nabi Musa yang sampai saat ini itu adalah biasanya orang dipakai untuk sebelum dia berceramah, jagalah lisanku, jagalah semuanya, itu seperti itu. Jadi memang sangat terinspirasi kepada kita. Ini adalah 3 penjahat. Kemungkinan itu dulu mungkin Fir'aun kali, dulu mungkin tidak menjadi Musa. Tapi ayat Al-Quran kan hidup ini, Ustadz. Berarti Allah menceritakan masa lalu untuk masa yang sekarang. Karena Rasulullah itu Rasul itu kecerdasannya dia bisa melihat kejadian 2 abad ke depan. Mungkin sekarang udah sampai tahun berapa ini? Masehinya sudah sampai 2025. Hijriahnya 1447 kalau nggak salah itu. Hijriahnya 1447. 1447. Nah, ini luar biasa ini Al-Quran yang menceritakan bahwa kejadian-kejadian, oh ternyata ada. Mungkin Allah memberikan gambaran di dalam Al-Quran seperti itu supaya kita harus ingat juga. Jangan sampai kita sombong seperti Fir'aun. Jangan kita sombong juga seperti Haman. Haman adalah melambangkan kepintaran. Jangan sekali-sekali orang yang pintar itu membodohi orang lain. Janganlah kamu sebagai pemimpin jangan seperti Fir'aun. Janganlah kamu seorang yang kaya raya itu seperti Qarun yang tidak mau zakat, infak, sedekah, yang akhirnya dia ditelan hartanya sendiri di dalam bumi. Fir'aun juga matinya juga ditelan oleh lautan. Dan Haman sendiri dia itu matinya kesambar petir. Ini sangat luar biasa. Jadi pemirsa, ini adalah kami di sini tidak menggurui, kami hanya berdiskusi. Paling tidak bahasa kami bisa mewakilkan teman-teman yang mungkin sedikit ingin mengetahui pengetahuan tentang siapa itu Qarun, siapa itu Haman, siapa itu Fir'aun. Jadi itu adalah penjahat yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Ghafir sama surat Tahrim tadi. Jadi kita yuk sama-sama jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan sampai keluarga kita masuk dalam kategori orang-orang yang tidak pandai bersyukur, Ustaz. Apa adalah Ustaz, penutupnya seperti apa, Ustaz? Penutupnya
Jangan kita menjadi orang yang sombong kayak Firaun, Haman dan Korun. Ada sebuah pepatah Arab itu, tih ala tayyahi fa inna tiha ala tayyahi sadaqah. Bersombong-sombonglah kalian terhadap orang yang sombong, karena bersombong terhadap orang yang sombong adalah sebuah sedekah. Kita boleh sombong, tapi untuk orang-orang yang sombong agar senantiasa dia tidak menyombongkan dirinya, itu seperti itu. Masya Allah. Baik, kalau gitu mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.